Sugeng Rahayu, bersama saya Kang Aryo dalam kisah misteri malam Jumat Dhamma Televisi. Jangan pernah Anda menonton sendirian karena akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Pemirsa, sekarang Kang Aryo akan berbagi cerita yang cukup jauh datang dari sebelah barat Pulau Sumatera. Cukup jauh tapi di daerah pedalaman. Waktu itu saya pernah pergi ke situ cukup lama, tahun 2003. 2003 cukup lama sekali pemirsa. Tapi sangat membekas atau berbekas di dalam benak saya. Saya pernah pergi dengan teman-teman saya menggunakan sepeda motor untuk masuk ke sebuah pedalaman karena saya mendapatkan sebuah informasi ada sosok buaya wanita yang cukup besar menjadi sebuah informasi yang viral. Viral zaman dulu dengan viral zaman sekarang berbeda ya pemirsa ya. Kalau zaman dulu langsung masuk WhatsApp ya, sebar berita. Zaman tahun 2002-2003 menurut saya WA belum ada, jadi berita viral hanya dari media massa waktu itu. Kang Aryo bersama teman-teman waktu itu pergi hampir memakan waktu setengah hari sampai ke satu lokasi itu. Saya menggali informasi yang cukup banyak di keluarga dari si pemilik buaya itu. Jadi kisahnya adalah bermula dari ibu yang sedang mengandung. Pada saat ia ingin melahirkan itu, namanya orang di kampung masih menggunakan dukun bayi, masih menggunakan alternatif tradisional. Jadi pada saat ibu itu melahirkan, ada dua peristiwa yang terjadi. Pertama, ada janin bayi yang sudah lahir dalam bentuk bayi itu sendiri, dan satu lagi lahir dalam bentuk gumpalan darah. Saya masih ingat sekali si ibu itu cerita kronologinya seperti itu kepada Kang Aryo. Saya waktu itu sempat menyimpan fotonya ya, para pemirsa. Waktu itu saya pegang, buayanya cukup besar, panjang ya. Saya waktu itu ngeri juga ya, tapi saya percaya dengan doa saya pegang. Buayanya sangat jinak sekali ya. Baru pertama kali seumur hidup Kang Aryo memegang buaya langsung, dan buayanya tenang, tidak melakukan penyerangan terhadap kita yang hadir waktu itu. Kita kembali ke cerita tadi. Si ibu itu bercerita, waktu saya melahirkan ini mas, waktu itu ya, saya pakai bahasa saya sendiri, saya itu mengalami peristiwa aneh. Pada saat saya melahirkan itu saya punya anak bayi putra, tapi kok ada gumpalan darah, seperti ya gumpalan darah itu juga keluar. Mungkin ibu ini berpikir waktu itu dia cerita ke saya, itu adalah darah kotor. Ya mungkin dari sisa-sisa orang lahiran lah seperti itu ya. Nah sama ibu itu dibuanglah gumpalan darah tadi itu ke lautan. Menjelang 1 minggu ke depan dari sejak si ibu ini melahirkan, ibu ini didatangi dengan berbagai macam jenis binatang atau hewan di dalam kamarnya. Ya, saya tidak tahu persis cerita urut-urutannya ya, tapi secara garis besar, ibu itu didatangi mimpi kalajengking. Ternyata benar terjadi ada kalajengking yang datang di ranjang, tapi tidak menggigit, tidak menyengat seperti itu. Keesokan harinya datang lagi mimpi ular di kasur ibunya. Akhirnya mimpi lagi ada belatung. Dan terus sampai hari ke-7, ibu itu mimpi disuruh pergi ke pesisir pantai untuk menjemput sosok buaya kecil. Ibu itu kaget. Apa makna mimpi itu? Nah, ibu itu berkonsultasi dengan para tetua-tetua adat di tempat itu. Ya, ini kejadian di Sumatera ya. Lebih jelas tapi tidak saya spesifikkan. Ternyata tetua-tetua adat di situ mengatakan ibu segera pergi di hari yang diminta. Ini adalah hari yang tepat, Anda pergilah sebelum maghrib untuk ke bibir pantai melihat ada sosok apa di situ yang datang mencari Anda. Pemirsa, tentu si ibu tadi setelah mendapatkan mimpi untuk menjemput buaya itu, anak buaya, ibu itu pergilah bergegas ke bibir pantai, ke tepi sungai. Boleh dikatakan lautan juga boleh, karena waktu itu Kang Aryo tidak terlalu mendengarkan apakah di sungai apapun di laut, intinya di air seperti itu. Pada saat menjemput itu, suasana ibu itu ya ada keraguan-raguan, ada rasa takut, ada rasa percaya ataupun tidak. Masa iya sih anak saya ini? Iya kan? Apakah benar? Masa iya saya melahirkan buaya sedangkan keluarga saya tidak ada menjadi buaya? Katanya seperti itu.
Ya, setelah dilihat dan dipelajari, ternyata memang ada keturunan. Mungkin ya, saya katakan waktu itu saya sekilas mendengar dia berbicara dengan orang lain bahwa memang nenek moyangnya, leluhurnya itu pernah ada pernikahan silang dengan makhluk siluman, buaya. Nah, pada saat itulah ya, setelah ada rasa khawatir, rasa takut, cemas, tapi dengan keyakinannya bahwa ini adalah mimpi yang dianugerahkan mungkin oleh leluhurnya, menjemput, akhirnya ibu itu ya dengan rasa takut, percaya tidak percaya, ya udah ibu itu ambil, ibu itu sudah mendekatkan dirinya kepada buaya tadi, akhirnya terjadi kontak batin, akhirnya ada rasa sayang, akhirnya ada rasa terenyuh, akhirnya menganggap ini anaknya, seperti itu ya. Dan dibawa ke rumah pemirsa, dibawa ke rumah. Ya, awal-awalnya ibu ini sangat takut, diketahui warga, takut diviralkan atau apa ya. Akhirnya ibu itu menyembunyikan, merahasiakan dulu beberapa waktu. Pelan-pelan dari satu pintu ke satu pintu, orang-orang mulai datang mendengar isu. Akhirnya sudah mulai dibuktikan dengan keberadaan bayi buaya wanita ini ya. Akhirnya lambat laun akhirnya berita ini menjadi viral ya. Apa aktivitas sehari-hari buaya ini? Ya, ibu itu seperti mengurus anaknya, memandikan, memberikan makan, memotong kukunya, memberikan cincin, gelang, membersihkan tempat tidurnya, ya, membersihkan bajunya, spraynya, bantalnya, ya. Nah, itu saya lihat itu modelnya kelambu ya, seperti rumah adat Melayu itu kan tempat tidurnya seperti kelambu, ya, seperti kelambu. Dibersihkan, dicuci, dan lain sebagainya. Nah, kalau malam Jumat itu memang kalau Kang Aryo katakan awalnya sih hanya keluarganya yang melihat bahwa si wanita itu berubah menjadi sosok wanita yang cantik seperti itu. Apakah kasat mata ataupun tidak, ada beberapa warga yang ingin membuktikan. Secara diam-diam mereka mengintip di rumah si ibu tadi di malam Jumat Kliwon, ternyata benar. Ya, isu yang beredar, memang Kang Aryo sendiri tidak melihat ya. Kalau Kang Aryo melihat mungkin saya akan mengatakan pasti itu ya. Tetapi isu yang beredar, ternyata memang orang itu melihat sosok wanita cantik dengan pakaian yang digunakan yang ada di lemarinya. Misalkan wanita ini pakai baju warna kuning, ya, baju warna kuning, tapi bukan baju-baju model anak-anak muda zaman sekarang pemirsa. Tapi baju yang digunakan adalah baju sejenis kebaya adat Melayu. Ya, adat Melayu yang warnanya kuning, ada warna hijau ya. Mungkin pemirsa sudah ada gambaran, ada warna merah seperti itu, dan bawahnya menggunakan sarung seperti itu ya. Jadi benar-benar pakaian adat seperti itu. Nah, kalau hari ini menggunakan pakaian kuning, maka besok pagi si buaya itu menarik baju yang kuning tadi, dicuci di kolamnya dengan ekornya, dan ibunya membilas, jemur. Jadi warga yang lihat tadi malam sosok wanita yang menggunakan baju kuning, berarti memang betul. Karena apa? Karena buaya tadi mengambil baju itu dan dicucikan. Secara kasat mata memang semua orang bisa melihat, tetapi hanya orang-orang tertentu. Karena apa? Pada saat kedatangan daripada siluman tadi merubah wujudnya menjadi wanita yang cantik tadi, itu dirahasiakan. Ya, artinya ditutup rapat-rapat karena si wanita ini juga tidak mau dilihat banyak orang. Memang ada beberapa orang yang melihat secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya akhirnya memang melihat sosok itu memang ada. Nah, aktivitas sehari-hari si Mbak Buaya tadi ya, itu makan bersama dengan keluarga di hari itu. Ya, ibu itu juga menyuapi seperti layaknya menyuap anaknya ya. Rambutnya diurai, dirapikan, tidur di pangkuan ibunya ya seperti anak pada umumnya. Manja dengan ibunya ya. Rambutnya dielus, disisir ya, terus dikuncir, dikasih parfum. Seperti itu, ranjangnya dikasih kembang-kembang yang wangi, seperti itu ya. Setelah itu juga ya menyuap anaknya makan, mencucikan piringnya. Tapi itu yang menjadi sebuah hal yang kadang-kadang saya pernah mendapatkan cerita juga. Anak ini kalau maunya apa harus diikutin, kalau enggak bisa ngamuk buaya ini. Bisa merusak ranjangnya, merusak lemari baju. Sehingga kadang-kadang wanita ini, siluman buaya ini, ini dia minta apa harus diikutin. Kalau dia minta dibelikan baju baru, harus dibelikan. Dia minta sesajian apa, dia harus lakukan. Tapi kalau dia tidak melakukan atau ibunya, bapaknya tidak memenuhi kemauannya dia, ya buaya itu akan marah, ya. Buaya itu akan ngamuk, ngambek, nggak mau makan, atau mungkin seperti sakit begitu. Nah, ibu ini kan iba.
bapak ini juga iba. Akhirnya apa, mau tidak mau harus mengikuti maunya si anak perempuannya ini. Nah, bagaimana hubungan antara si buaya wanita sebagai mbaknya, sebagai kakak perempuannya kepada si adik laki-laki yang benar-benar manusia? Informasi yang Kang Aryo dapatkan waktu itu, ya mereka rukun, mereka main gitu. Jadi waktu kecil itu yang Kang Aryo dapatkan itu si adik yang laki-lakinya itu kadang-kadang bawa si buaya tadi ke pinggir sungai, mereka berenang bersama, mereka main, kadang-kadang udah mulai tumbuh besar buaya tadi, adiknya menunggangi, bermain dengan buaya tadi. Saya seperti sudah akrab lah, ya, karena kakak adik kan seperti itu. Jadi ya mbaknya itu udah bertumbuh dewasa menjadi buaya yang besar, adiknya di atasnya menunggangi, pegang, buaya itu bermain-main seperti itu. Jadi hal yang cukup fenomena yang cukup langka terjadi, tapi ini adalah kisah nyata, ya. Setiap malam Jumat Kliwon, buaya ini berubah wujud menjadi wanita yang sangat ayu, sangat cantik sekali. Menurut mitos yang beredar di masyarakat lokal di tempat itu. Ada beberapa orang yang sudah melihat penampakan itu, wanita itu duduk menyisir rambut di ranjang atau di kamar si perempuan ini. Ibu dan bapaknya sih sudah pasti melihat, ya kan? Dan makanannya uniknya 2 kilo ayam panggang, tidak ada yang lain. 2 kilo ayam panggang dimakan di malam Jumat Kliwon, itu untuk jatah dia makan 1 bulan. Bayangkan saja pemirsa. Tapi apakah buaya ini mengganggu masyarakat lokal? Tidak. Membuat celaka masyarakat lokal? Tidak. Justru yang saya dapatkan informasi, buaya wanita atau buaya perempuan ini justru kelakuannya seperti manusia. Kalau dia merasa spraynya itu kotor, dia akan menggigit, dibawa ke kolamnya, dicuci menggunakan ekornya. Setelah itu ibunya yang membilas dan menjemurkan. Luar biasa pemirsa, ya. Dan seterusnya juga kalau dia melihat pakaian yang sudah disiapkan ibunya pada saat malam Jumat Kliwon, dia sudah pakai, ya, rasa-rasa secara dunia mistis dia sudah menggunakan, dia akan menarik baju itu, dicucikan di kolam itu dengan ekornya. Itu demikian yang terjadi terus-menerus, ya, sampai berita ini menjadi viral. Nah, ada sesuatu kehebatan juga yang terjadi. Buaya ini juga memberikan pengobatan kepada warga dari manapun pendatang-pendatang yang datang yakin kepada buaya ini. Nah, diberikanlah pengobatan, membawa air, nanti ayah atau ibunya membacakan doa-doa sesuai dengan keyakinannya, atau mungkin ada mantra-mantranya, saya kurang tahu. Yang jelas di dekat buaya itu, ayahnya itu membacakan doa. Jadi dianggap buaya ini adalah buaya sakti, buaya, ya boleh dikatakanlah siluman buaya, ya, dalam bahasa umumnya. Tetapi memang siluman buaya ini tidak mengganggu, justru malah membantu warga dalam segi pengobatan, ya. Mereka mengadakan satu pernikahan gaib yang mengundang seperti orang hajatan lah, seperti orang nikahan pada umumnya. Kok di panggung pengantinnya tidak ada siapa-siapa? Secara kasat mata memang semua orang bisa melihat, tetapi hanya orang-orang tertentu. Karena apa? Pada saat kedatangan daripada siluman tadi merubah wujudnya menjadi wanita yang cantik tadi, itu dirahasiakan. Ya, artinya ditutup rapat-rapat karena si wanita ini juga tidak mau dilihat banyak orang. Memang ada beberapa orang yang melihat secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya akhirnya memang melihat sosok itu memang ada.
Nah, aktivitas sehari-hari si Mbak Buaya tadi ya, itu makan bersama dengan keluarga di hari itu. Ya, ibu itu juga menyuapi seperti layaknya menyuap anaknya ya, rambutnya diurai, dirapikan, tidur di pangkuan ibunya ya seperti anak pada umumnya. Manja dengan ibunya ya, rambutnya dielus, disisir ya, terus dikuncir, dikasih parfum. Seperti itu, ranjangnya dikasih kembang-kembang yang wangi seperti itu ya. Setelah itu juga ya menyuap anaknya makan, mencucikan piringnya. Tapi itu yang menjadi sebuah hal yang kadang-kadang saya pernah mendapatkan cerita juga. Anak ini kalau maunya apa harus diikutin, kalau enggak bisa ngamuk buaya ini. Bisa merusak ranjangnya, merusak lemari baju. Sehingga kadang-kadang wanita ini, siluman buaya ini, ini dia minta apa harus diikutin. Kalau dia minta dibelikan baju baru harus dibelikan. Dia minta sesajian apa dia harus lakukan. Tapi kalau dia tidak melakukan atau ibunya, bapaknya tidak memenuhi kemauannya dia, ya buaya itu akan marah, ya buaya itu akan ngamuk, ngambek, nggak mau makan atau mungkin seperti sakit begitu. Nah, ibu ini kan iba, bapak ini juga iba. Akhirnya apa, mau tidak mau harus mengikuti maunya si anak perempuannya ini. Nah, bagaimana hubungan antara si buaya wanita sebagai mbaknya, sebagai kakak perempuannya kepada si adik laki-laki yang benar-benar manusia? Informasi yang Kang Aryo dapatkan waktu itu, ya mereka rukun, mereka main gitu. Jadi waktu kecil itu yang Kang Aryo dapatkan itu si adik yang laki-lakinya itu kadang-kadang bawa si buaya tadi ke pinggir sungai, mereka berenang bersama, mereka main, kadang-kadang udah mulai tumbuh besar buaya tadi, adiknya menunggangi, bermain dengan buaya tadi. Saya seperti sudah akrab lah. Ya, karena kakak adik kan seperti itu. Jadi ya mbaknya itu udah bertumbuh dewasa menjadi buaya yang besar, adiknya di atasnya menunggangi, pegang, buaya itu bermain-main seperti itu. Jadi hal yang cukup fenomena yang cukup langka terjadi, tapi ini adalah kisah nyata ya. Artinya bahwa ya buaya tadi bertindak seperti manusia pada umumnya, sangat mengerti. Oh, ini keluarga saya, ini bukan keluarga saya. Ini yang harus saya lakukan. Layaknya seperti perempuan, nyuci baju, nyuci spray, meskipun tidak cuci pakai tangan tapi pakai ekornya itu disikat dengan ekornya sampai bersih. Nah, itulah aktivitas yang bisa Kang Aryo sampaikan kepada pemirsa bahwa buaya ini ya ada waktunya bisa menampakkan wujud, tidur seperti wanita pada umumnya, tidur di ranjang yang indah tadi ya. Pagi-pagi sudah mandi di kolam. Buaya wanita ini seperti manusia, tidak mau bau badannya. Ya, pokoknya kalau sudah mandi, bersih, rendem, ya dikasih mimpi atau bisikan lah, Kang Aryo kurang tahu, kepada ibunya, waktunya ganti air. Jadi bapak kuras kolam, ganti air yang bersih, kasih kembang lagi. Setiap hari begitu. Jadi benar-benar buaya ini bertindak layaknya seperti manusia. Mandi, makan, bersolek, ya. Ada saatnya dia berdandan, seperti layaknya wanita pada umumnya. Ini yang unik. Jadi Kang Aryo hanya bisa berpesan, tetap bagaimanapun ini satu dunia yang berbeda, dikatakan percaya maupun tidak terlepas daripada individu manusia masing-masing. Kalau Kang Aryo sekedar tahu, percaya karena melihat, datang ke tempat lokasi, berdiskusi langsung dengan keluarga, ya cuma Kang Aryo tidak bisa menampilkan foto karena ini foto cukup lama dan keselip ataupun hilang, Kang Aryo kurang tahu ya. Jadi kalau ada suatu waktu saya bisa berikan kepada kru, kepada pengurus Dhamma TV untuk bisa ditayangkan. Dan sebagai bentuk Kang Aryo pernah memegang langsung, berinteraksi langsung dengan siluman buaya wanita itu. Beriring dengan jalannya waktu, setelah saya bercengkerama dengan keluarga, dari keluarga mereka banyak informasi yang saya dapatkan waktu itu. Nah, setelah saya pulang ke rumah saya, waktu itu saya mendapatkan informasi terakhir bahwa mereka mengadakan satu pernikahan gaib yang mengundang seperti orang hajatan lah, seperti orang nikahan pada umumnya, dia mengundang sekian banyak orang. Ini menjadi sebuah hal yang menggelitik saya, ya, karena saya mendengarkan sebuah cerita yang menggelitik saya bukan soal pernikahannya, tapi orang-orang yang datang ke rumahnya itu, dia pikir anak pertamanya, ya, anak kedua, ya, buaya putih atau bukan buaya putih, buaya perempuan ini adalah mbaknya, ya, anak pertama ternyata. Ya, setelah diurut-urutkan, anak pertama dan anak keduanya adalah laki-laki. Ya, orang masyarakat berpikir yang menikah ini adalah anak laki-lakinya. Wah, dibuatkan hajatan, ya, dibuat acara yang meriah, makan-makan, musikan, ya, dangdutan seperti itu.
Ternyata dilihat pengantinnya mana. Kok di panggung pengantinnya tidak ada siapa-siapa, sedangkan anak laki-lakinya adanya di bawah melayani tamu. Nah, terus yang menikah siapa? Ternyata yang menikah itu adalah sosok buaya tadi, pemirsa, dengan siluman ular laki-laki dari desa lain. Ternyata luar biasa. Jadi ternyata terjadi satu perkawinan yang digemparkan oleh warga, kaget, syok mendengar yang nikah itu, yang kawinan itu ternyata sosok buaya wanita dengan ular, siluman ular pria dari desa lain dijodohkan. Tapi di atas panggung itu tidak ada, secara kasat mata tidak ada mempelai pria si siluman ular tadi datang, tidak ada. Tetapi secara mata batin, secara ilmu goib, orang bisa melihat sosok putra dan putri itu duduk berpasangan menyambut para warga masyarakat yang sedang bersenang-senang. Secara kasat mata tidak kelihatan, tapi secara ilmu kebatinan, secara mata batin, wanita buaya itu ada duduk di sebelah kiri dan laki-laki siluman ular itu duduk di sebelah kanan. Ya, nah akhirnya terjadi apa? Terjadilah sebuah berita yang menggemparkan warga tadi, mengatakan bahwa ini adalah sesat, keluarga yang sesat. Akhirnya apa? Mungkin saja ada provokator atau apa ya, membuat keluarga ini terusir dari desanya. Sangat kasihan sekali. Ya, tetapi itulah, kita tidak bisa menolak hukum. Hukum kebenaran artinya bahwa kita tidak bisa mengatakan maunya saya, pandangan saya bahwa ini adalah hal yang wajar, adalah hal yang biasa. Ya, menurut kita. Kita kembalikan lagi kepada adat istiadat daerah setempat, apakah itu diterima oleh masyarakat lokal dengan adanya hal-hal demikian. Nah, pemirsa yang berbahagia, kisah misteri malam Jumat kali ini, Kang Aryo berbagi mengenai sosok wanita buaya. Nah, kalau kita ingin melihat cerita-cerita lain terkait tentang siluman buaya-buaya lain, pernah Kang Aryo sampaikan di sebuah cerita mengenai hantu air. Nah, kita bisa melihat hantu air. Kadang-kadang orang lagi berenang, tiba-tiba dia ditarik, dia hanyut ke dalam pusaran, ataupun ada rambut yang mengikat tali kakinya, menarik, masuk ke dalam air itu, tenggelam dan meninggal. Ada juga yang Kang Aryo katakan banaspati jenis air yang menghisap darah sebelum orang turun ke air. Pada saat dia masuk ke air, matinya lemes, seolah-olah dia mati tenggelam. Ya, jadi hantu itu banyak macam. Ada hantu air berupa kuntilanak, ada hantu air berupa banaspati air, ada juga hantu air yang seperti Kang Aryo katakan itu tadi, buaya putih atau siluman buaya. Ya. Nah, siluman buaya-buaya yang pernah kita lihat di beberapa sungai-sungai tertentu, di daerah-daerah angker tertentu yang ada di Indonesia, kita katakan bahwa ada yang kira-kira berenang diterkam oleh buaya putih, tiba-tiba dia hilang di bawah buaya putih atau siluman buaya. Nah, ini jenis buaya yang memang sebagai penunggu tempat tersebut. Kadang-kadang yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan sembarangan, mungkin dalam berucap, sembarangan dalam berperilaku, seperti misalkan meludah, atau mungkin berbicara kotor, atau mungkin lagi kotor, lagi datang bulan dia pergi ke tempat itu. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Maka Kang Aryo selalu berpesan kepada pemirsa, sahabat Kisah Misteri Dhamma TV, dimanapun Anda pergi, kemanapun Anda pergi, dan dimanapun, cari informasi dulu. Cari dulu bagaimana adat istiadat budaya setempat, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dilakukan di tempat itu. Jangan kita justru menjadi tumbal. Jangan justru kita menjadi orang yang harus membayar atas kesalahan kita, ketidaktahuan kita terhadap dunia-dunia mistis di salah satu tempat yang kita datangi. Ya, nah terlepas daripada itu, buaya-buaya yang menjadi satu penunggu itu memang ada. Kenapa Kang Aryo berani mengatakan ada? Karena saya sudah datang ke tempat itu, memegang langsung, melihat langsung, ternyata buaya ini cukup besar, ya layak seperti manusia, yang memberikan satu kekuatan kesembuhan bagi orang yang datang yakin kepadanya, diberikanlah satu sugesti kekuatan daripada suatu kesembuhan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ada kisah-kisah misteri yang pernah pemirsa temui, seperti apa yang Kang Aryo sampaikan. Kembali lagi kepada agama kita, apapun agama kita, saya sangat yakin dan percaya bahwa agama kita tidak mengajarkan kita untuk menduakan Tuhan. Tetap kembali kepada jalan kebenaran. Ingat kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang dimana memberikan satu sumber anugerah, berkah, keselamatan, kesejahteraan
kepada umatnya. Sehingga kita harus selalu kembali, selalu berpulang kepada kekuatan daripada Sang Penguasa, daripada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak melakukan penduaan, artinya kita menduakan Tuhan dengan percaya dengan dunia-dunia itu, artinya bahwa kita melakukan pesugihan, melakukan penghormatan yang secara berlebihan, percaya yang secara berlebihan kepada dunia-dunia mistis, ya. Apalagi kita bersekutu, ya, dengan makhluk-makhluk seperti contohnya siluman tadi, ya, bersekutu dengan pesugihan, ya, itu kalau bisa jangan dilakukan, ya. Sekali lagi, Kang Arya mengajak, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan keyakinan kita, percaya bahwa Tuhan adalah segalanya, kebaikan yang melindungi kita, ya. Sekian, terima kasih. Kisah malam ini cukup menarik tentang kisah siluman buaya dari tanah Sumatera. Terima kasih.